Terima kasih untuk panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di talk show hari ini. Dan hari ini panitia memberikan tema Roh Kudus. Dan kita orang-orang Kristen, jemaat-jemaat semua masih ingat ya, kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya untuk memberikan roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus sendiri. Dan juga janji Tuhan itu untuk kita juga umat Tuhan dimanapun di seluruh dunia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang Roh Kudus ini, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Saya akan bacakan ya firman Tuhannya, Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan saya minta tolong panitia untuk membawakan gambar yang sudah disiapkan biar kita lebih jelas lagi memahami tentang 7 roh ini. Ya, jemaat semua bisa melihat ya, ada gambar di depan, gambar kaki dia, dan ada 7 rohnya. Ada roh Tuhan, roh hikmat, roh nasihat, roh pengertian, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Dan roh Tuhan yang pertama ya, ini roh Tuhan di Yesaya 11 tadi adalah Roh Kudus sendiri ya. Roh Kudus itu adalah roh Tuhan yang sebagai penolong atau sebagai penghibur kita. Dan kalau roh Tuhan itu atau roh Allah itu ada di dalam kita, kita akan mencintai kebenaran dan kita akan melakukan kebenaran itu. Dan roh hikmat ya, setelah dari roh Tuhan, roh hikmat itu ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan sehingga kita mampu mengambil keputusan yang tepat pada waktu itu. Dan selanjutnya yaitu roh pengertian adalah kemampuan khusus dari Allah yang membuat seseorang itu mampu memiliki pandangan khusus dalam situasi tertentu. Roh pengertian ini yang sejajar dengan bermacam-macam roh atau karunia roh. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Roh nasihat yang keempat. Roh nasihat itu yang seringkali kita kalau berada di persimpangan jalan, kita tidak tahu arah kemana yang harus kita tempuh. Keterbatasan kita sebagai manusia membuat kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Karena itu Roh Kudus adalah roh nasihat yang akan memberikan kita nasihat yang baik melalui firman Allah. Yang kelima adalah roh keperkasaan. Waktu Yesus mengutus murid-muridnya untuk melakukan tugas yang Tuhan Yesus kasih ke murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa, memberikan mereka kekuatan, dan memberikan roh keperkasaan ini kepada murid-muridnya. Kita sebagai orang percaya, kita juga membutuhkan roh keperkasaan ini. Kita bisa mampu melakukan tugas-tugas tanggung jawab kita setiap hari. Yang keenam, roh pengenalan. Kita punya kerinduan untuk mengenal Allah akan terwujud melalui ketekunan kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita ingin, kita rindu untuk mengenal Allah, kita lebih tekun untuk mencari Allah, kita lebih tekun lagi bersekutu dengan Allah. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah roh takut akan Tuhan. Roh Kudus adalah roh yang membuat kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan keinginan hatinya sendiri. Baiklah, demikian pembahasan kita tentang 7 roh Allah hari ini. Dan terima kasih untuk panitianya, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam sesi yang selanjutnya, yaitu tentang karunia roh. Kita akan bahas lebih tentang karunia roh itu seperti apa. Dan sebelum kita membahas lebih jauh lagi,
Sekali lagi saya minta tolong untuk panitia membawakan gambar yang sudah disiapkan biar kita lebih jelas ya untuk membahas tentang karunia roh ini. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang karunia roh, apa itu karunia roh, bagaimana itu karunia roh, kita membaca firman Tuhan dulu dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, bukan untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan di ayat yang ke-10, dan kepada orang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Demikian ya firman Tuhan. Oke, baiklah jemaat Tuhan sekalian, ada begitu banyak jenis karunia roh yang diberikan bagi orang percaya, dan itu bukan untuk menunjukkan kehebatan manusia, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karunia roh itu berkaitan dengan kehidupan yang telah diubahkan atau mengalami kelahiran baru. Karunia roh berbeda dari bakat atau keahlian tertentu yang bisa kita peroleh dengan kita pelajari. Tapi karunia roh itu bersifat ilahi, pemberian dari Allah sendiri. Setelah kita memiliki karunia roh, kita akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita setiap hari. Buah roh itu ada satu, tapi memiliki 9 rasa. Demikian sesi tentang Roh Kudus hari ini, dan mungkin ada sesi pertanyaan. Saya kembalikan kepada panitia. Kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Feby. Terima kasih Ibu Feby sudah memberikan materi pada hari ini. Sekarang dipersilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Boleh angkat tangannya. Sini saya mau menanyakan tadi adik-adik telah menjelaskan mengenai tentang buah roh. Saya mau tanyakan apakah buah roh? Ibu pertanyaannya, kami masih membuka satu pertanyaan lagi. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Saya boleh bertanya. Ya, tadi kan juga sempat dibahas tentang buah roh. Yang mau saya tanyakan, apakah semua orang percaya bisa memiliki buah roh? Terima kasih Ibu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kami akan menghubungi narasumber kami untuk menjawab pertanyaan Ibu sekarang. Shalom, tetap semangat dan sukacita. Saya akan menjawab pertanyaan, apa buah Roh Kudus itu? Buah Roh Kudus ialah hasil karya Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen ketika dia percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Amin. Terima kasih. Harus bisa. Kenapa? Ada lagu mengatakan Yesus pokok dari kita caranya. Artinya kalau kita benar orang Kristen, kita harus berbuah. Kalau nggak berbuah, itu mesti bertanda tanya. Kenapa kita dari dulu begitu aja? Itu artinya kita nggak berbuah. Atau pertumbuhan kita pelan. Tapi yang pasti ada pertumbuhan. Kalau kita bilang saya dari dulu tetap sama, masih tukang marah, masih tukang ngegosip, masih males, nggak ada damai, nggak ada kasih sama teman, istri, dan sebagainya, itu kita harus mempertanyakan apakah saya benar orang Kristen apa enggak. Berbuah atau punah.